Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, semoga kita selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan mulia, bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan dia sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Dan inilah merupakan ajaran dari agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan tersebut. Berdasarkan hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya, Rasulullah menjelaskan bahwa keempat bulan yang dihormati dan dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di bulan Rajab, kita berada di bulan yang mulia. Apa di antara perkara yang spesifik di bulan yang mulia ini? Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian. Di antara penafsiran para ulama, jangan menzalimi diri kalian adalah jangan melakukan peperangan di bulan tersebut. Ini sebenarnya merupakan bagian dari tradisi masyarakat Arab sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka sering melakukan peperangan antar suku di antara mereka. Namun ketika masuk ke 4 bulan ini, mereka menghormatinya dengan menghentikan peperangan. Karena ini memiliki nilai yang positif, di mana peperangan tidak dilakukan di antara sesama suku, di antara sesama saudara. Maka kemudian dalam ajaran Islam hal tersebut dibakukan dan disyariatkan. Akan tapi kemudian pemahaman dari ayat ini lebih luas lagi, dan ini yang kemudian dikuatkan oleh sebagian ulama, bahwa makna fala tadlimu fihinna anfusakum adalah jangan kalian melakukan kemaksiatan dan kemunkaran di bulan-bulan ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya kemaksiatan dan kemunkaran yang kita lakukan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama manusia, sesama makhluk, pada hakikatnya kita sedang menzalimi diri kalian. Siapa yang berbuat maksiat, pada hakikatnya dia menzalimi dirinya. Allah tidak dirugikan, Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kerajaannya kalau kita maksiat, kalau kita berbuat kemunkaran. Sebagaimana Allah tidak bertambah kerajaannya kalau kita beribadah dan melakukan ketaatan. Ketika kita beribadah, kebaikannya kembali kepada kita. Ketika kita bermaksiat, keburukannya akan kembali kepada kita. Maka orang yang bermaksiat pada hakikatnya adalah orang yang menzalimi dirinya. Nah, di bulan-bulan yang mulia ini Allah ingatkan kita, jangan lakukan kemaksiatan dan kemunkaran. Tentu maknanya bukan berarti kemudian kita boleh berbuat kemaksiatan di bulan yang lainnya. Tentu tidak. Karena kemaksiatan kemunkaran sebagaimana tadi dikatakan merupakan tindakan yang menzalimi diri sendiri. Maknanya adalah jika di bulan-bulan lainnya, di waktu-waktu lainnya kita dilarang berbuat kemaksiatan dan kemunkaran, maka di bulan Rajab dan bulan-bulan lainnya yang Allah muliakan lebih ditekankan untuk kita tinggalkan. Maka jangan sekali-kali, jangan coba-coba, sedikit apalagi banyak kita melakukan kemaksiatan dan kemunkaran di bulan-bulan yang mulia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para salafus saleh
juga ya, menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan ya, yang mengawali persiapan kita untuk menyambut dan mengisi bulan Ramadan. Artinya apa? Jika kita ingin mendapatkan Ramadan yang maksimal dengan kebaikan dan ketaatan, takarrub kepada Allah, tidak cukup kita lakukan kalau bulan Ramadan sudah masuk, tapi justru jauh-jauh hari kita persiapkan diri kita. Ibarat event yang besar, ketika kita akan menemukan atau mendapati event yang besar di hadapan kita, maka kita tidak cukup mengatakan nanti saja kalau sudah masuk waktunya. Tidak, tapi jauh-jauh hari sudah kita persiapkan, kita rancang, kita lakukan berbagai macam langkah-langkah untuk menyambutnya, sehingga ketika event tersebut datang, kita betul-betul telah siap dan dapat melakukannya semaksimal mungkin. Nah, bulan Rajab ini ya, dianggap atau dapat dikatakan sebagai titik awal dari seorang muslim untuk mempersiapkan dirinya lebih maksimal dalam menghadapi bulan Ramadan. Hal ini berawal dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Baihaqi dan lainnya. Meskipun memang sejumlah ulama menyatakan hadis ini hadis dhaif, akan tapi para ulama menyatakan atau menganggap ini masalah yang baik. Ya, yaitu sebuah doa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya, sehingga seakan-akan orang kalau sudah masuk bulan Rajab, ya sepertinya pintu gerbang bulan Ramadan sudah dibuka dan dia siap-siap akan memasuki gerbang yang sangat mulia, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Makanya seorang ulama, Abu Bakar Al-Balkhi, mengatakan Syahrul Rajab Syahruz Zar. Bulan Rajab itu bulannya menanam. Wa Sya'ban Syahrus Saqiliz Zar. Bulan Sya'ban itu bulannya menyiram tanaman tersebut. Wa Syahrul Ramadan Syahru Hisadiz Zar. Bulan kita memanen tanaman yang telah kita tanam. Jadi ini sebuah permisalan yang cukup sederhana, sangat mudah. Bagaimana hendaknya dari bulan Rajab ini sudah kita persiapkan ya diri kita baik-baik, bahwa sedikit lagi masuk bulan Ramadan, berarti dari sekarang sudah kita biasakan ketaatan-ketaatan kita, qiyamul lail kita, tilawatul Quran kita, puasa kita ya. Maka juga di antara sunnah yang dianjurkan di bulan Rajab memang memperbanyak puasa, sebagaimana sunnah ini berlaku bagi bulan-bulan yang dimuliakan tadi. Ini juga bisa dianggap sebagai pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan ya, karena tadi ya, bulan Rajab ini dapat dikatakan sebagai waktunya kita untuk mengawali ya pemanasan sebaik mungkin agar dapat mengisi bulan Ramadan sebaik-baiknya ya. Dikatakan juga oleh Abu Bakar Al-Balkhi bahwa bulan Rajab itu ibarat angin ya, bulan Sya'ban itu ibarat mendung, dan bulan Ramadan adalah ibarat hujannya ya. Jadi hujan tentu saja lahir dari adanya angin yang menggiring awan dan kemudian turun hujan. Maka seberapa besar kita melakukan persiapan semaksimal mungkin di bulan Rajab, insya Allah sebesar itu kita akan mendapatkan manfaat dan nilai terbaik di bulan Ramadan. Kebalikannya, ya, ketika kita tidak mempersiapkan diri kita sebaik mungkin jauh-jauh hari, ya, dari bulan Rajab kemudian bulan Sya'ban, tidak ada perkara-perkara spesifik yang kita lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kita, maka boleh jadi bulan Ramadan pun tidak memberikan efek dan makna yang istimewa dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberkahi di bulan Rajab ini, diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tentu dengan keimanan, dengan ketakwaan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.